Di tengah megahnya aliran Sungai Musi yang membelah kota Palembang, berdiri sebuah daratan yang menyimpan sejuta misteri dan makna. Pulau Kemarau, sebuah pulau yang tak pernah tenggelam, seolah menjadi saksi bisu atas sebuah janji yang terkubur waktu. Banyak orang datang untuk melihat keindahannya, namun jarang ada yang benar-benar menyelami luka yang tertinggal di sana. Kisah tentang Tan Bun An dan Siti Fatimah, sebuah kisah yang bermula dari cinta dan harapan, namun harus berakhir tragis karena keraguan, kesalahpahaman, dan keputusan yang diambil dalam kepanikan. Guci-guci yang dikira tak berharga dibuang begitu saja ke dalam sungai tanpa sempat melihat kebenaran di dalamnya. Sebuah tindakan terburu-buru yang akhirnya dibayar mahal dengan penyesalan seumur hidup. Setiap tempat punya cerita, dan setiap cerita selalu menyisakan pelajaran bagi kita yang hidup di masa sekarang. Tentang bagaimana kita mengendalikan emosi, bagaimana kita berkomunikasi, dan bagaimana sebuah keputusan kecil hari ini bisa mengubah seluruh garis takdir di masa depan. Selamat mendengarkan dan mari kita ambil hikmah yang tertinggal di dalam Pulau Kemarau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Siang, Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah, senang sekali Ibu bisa berkumpul sama kalian di ruang BK di dalam keadaan sehat dan ceria. Terima kasih ya sudah datang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah, Ibu juga senang sekali bisa berkumpul sama kalian di ruang BK ini dalam keadaan sehat dan ceria. Terima kasih ya sudah datang. Ya, Ibu. Meskipun kita berada di tingkatan kelas yang sama, alangkah baiknya kita saling menyapa lebih akrab. Mari kita mulai dari sebelahkanan Ibu, sebut nama, panggilan, dan satu hal sederhana yang paling membuat kalian bahagia minggu kali ini. Silakan, Dewi. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Dewi Puspa Agnani, nama panggilan saya Dewi. Nah, mungkin apa Bu hal Hal sederhana yang membuat kamu bahagia hari minggu ini. karena saya sering bertemu dengan teman-teman saya. Bintang. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dina Sarafina, bisa dipanggil dengan Bintang. Jadi tadi hal sederhana yang Membuat kamu bahagia hari ini. mungkin dengan Bintang bermain dengan teman-teman selama seperti kayak gini. Oke, kamu Lutfi ya? Perkenalkan, nama saya Fia Sabila, bisa dipanggil Fia. Hal yang minggu ini membuat saya senang yaitu bisa mencoba sesuatu hal yang baru. Oke, kamu? Baik, saya Muhammad Adriana. Hal yang membuat saya bahagia minggu ini yaitu bisa tidur nyenyak dan makan yang enak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pentingnya menahan diri dan mengatur emosi dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan menggunakan bantuan cerita rakyat, yaitu Pulau Kemarau, yang melihat contoh kesalahan dalam mengelola emosi serta akibat buruk yang bisa terjadi kalau kita bertindak karena emosi sesaat. Melalui diskusi nanti, Ibu harap kalian bisa menemukan langkah yang tepat untuk mengendalikan amarah saat menghadapi masalahnya ya. Jadi zaman dulu di kota Palembang itu ada kerajaan besar. Pas itu datanglah seorang pangeran dari negeri Sidong. Namanya tuh Tan Bun An. Sifatnya tuh asli baik, pintar berdagang. Tapi mau jadi zaman dulu tuh di kota Palembang ada kerajaan besar. Pas itu datanglah seorang pangeran dari negeri Sidong. Namanya tuh Tan Bun An. Sifatnya asli baik, pintar berdagang. Tapi mau agak cepat curigaan kayaknya. Dan ada temperamental cepat membawa emosi maksudnya. Nah, maksud dia datang ke Palembang ini gagal sekaligus dan hubungan baik sama pokok kerajaan Palembang. Pas lagi menetap di Palembang, Tan Bun An ini ketemulah sama putri bangsawan Palembang yang cantik, alam, yang namanya tuh Siti Fatimah. Singkat cerita, si lanang sama putri Indonesia jatuh cinta. Terus mereka tuh sepakat untuk nikah. Tapi
berupa 9 guci yang isinya emas permata besar. Tantunan langsung setuju. Terus kirimlah surat ke ruang tuanya di guci nomor 0. Minta kekirim 9 guci emas itu ke pakai kapal. Bulan dari bulan kapal dari Cino itu akhirnya nyampe ke Sulawesi. Tapi Tantunan nih berdebut kencang. Nah, pas senengin itu pas kapal bersandar di musik, Tantunan langsung naik ke kapal, ambil guci-guci mas kawin tadi. Pas dibuka guci yang pertama, mak jreng. Nah, dia terkejut bukan main dengan aku. Isinya bukan emas tapi sayuran asin kayak sawi asin itu. Yang busuk, buyut, bau ya enggak namanya. Pas dibuka di guci pertama dibuka lah, terkejut bukan main Tantunan ini. Isinya bukan emas tapi sayur asin. Yang nggak busuk, buyut, bau ya. Bukanya guci kedua isinya sayur asin pula. Nah, disinilah emosinya langsung keluar. Sampai kubur-kubur Tantunan ngerasa kayak emang dia tuh ngerasa itu di sini tuh main-main ke Biro. Padahal putusan kerajaan itu kan nunggu di pinggir sungai. Rupanya dia langsung dikuasai amarahnya tadi, amarahnya tadi. Matanya langsung datang, logikanya telah buntu, tanpa pikir panjang, langsung diangkat yang guci pertama, ikutnya langsung emosi. Dur bunyi guci tadi kan, kurang ajar ya, buat malu waktu aku nih. Sebut masa merupakan kurang ajar ya, buat malu orang tua nih. Sebut masa merupakan Tantunan sampai malu. Guci kedua dibuang pula, ketiga, keempat, kelima, sampai guci ke-8 kali dibuang ke sungai. Karena merasa kesel, salah paham dan curigaan sama yang sudah berbuat tadi. Pas tinggal guci yang terakhir, guci ke-9 tadi, Tantunan ini melepaskan karena sampai ngamuk. Pas guci itu terlepas di lantai kapal, gucinya pecah. Pas pecah, kalau emas permata berkilauan dalam guci itu. Rupanya untuk Tantunan itu sengaja masih besok sayur asin di bagian atas guci itu. Nak nyalakan emas-emas tadi dari kepala preman yang di bajak laut di tengah lautan. Di bawahnya sayur asin itu di asli guci emas itu galau. Nah, nengok emas itu keluar langsung kepucat lesu Tantunan tuh. Amarahnya yang meledak-ledak termasuk sirna langsung berganti jadi rasa kesal dan sakit ringan di dada dia tuh. Dia manjatnya, kenapa aku mah itu tadi kata si Tantunan nih. Kata merasa bersalah nih tadi kalau buang menggelapan guci emas tadi ke sungai. Tantunan langsung lempar ke badan ke dalam sungai Musi. Nah, dari guci-guci tadi, tapi sayang harus sungai tadi tuh derasnya
kalian guys sekalian, sekarang ibu ingin kalian mengambil selembar kertas dan pena. Silakan renungkan dan tulis suatu pengalaman pribadi kalian saat menghadapi situasi memancing amarah. Setelah itu mari kita diskusikan bersama. Ini kejadian yang membuat emosi. Ya, yang salah situasi memancing emosi. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Ternyata ini loh, setelah itu mari kita diskusikan bersama langkah dan tindakan nyata apa yang paling tepat untuk menahan diri saat emosimu. Pokoknya masalah aku adik kita tuh saling diskusi untuk jalan keluar yang amarah kita keluar. Setelah itu mari kita diskusikan bersama langkah atau tindakan nyata apa yang paling tepat untuk menahan diri saat emosi. Mulai mengucap saat kali jadi silakan disampaikan di bagian kalian sudah menulis emosi kalian? Sudah. Nanti disampaikan ya, mulai dari Dewi lalu sampai ke Rehan. Boleh silakan Dewi. Permasalahan yang bikin saya emosi adalah orang yang tipikalnya memendam sendiri dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah, itu apa puncak emosimu? Kamu melakukan apa? Ya misal ketika kita lagi sharing nih, nah tapi giliran kita yang lain ngomong, dia tuh selalu motong dan tiba-tiba nggak mau dengar dan semuanya tuh mau berpusat ke dia terus gitu. Enggak, saya tuh emosi kamu apa kamu kesel, kamu marah juga sama dia, Dia kesel marah kan semuanya ada waktunya, harusnya bergantian, tapi dia nggak mau, jadi kesel. kamu pernah nggak marah sama dia gitu? Pernah Bu. Kamu bintang apa? Baik, kalau dari bintang itu seperti kayak ada orang yang tidak bisa mendengarkan saat kita presentasi di depan Bu. Mungkin di saat kita buat presentasi dan orang-orang yang di dengar cuma sedikit, banyak yang Ya. bicara dari mendengarkan suaranya. Kamu? Kemudian di saat orang yang tidak bisa serius di keadaan yang tidak tepat, seperti waktu yang tidak banyak namun deadline-nya sudah dekat. Emosi yang saya rasakan ialah kesal karena orang tersebut salah menempatkan posisi untuk tidak serius di keadaan yang itu harusnya serius. Jadi dia tidak bisa profesional, dia tidak bertanggung jawab. Saya tidak suka itu. Kamu? Saya emosi ketika teman-teman yang bercanda yang langsung main fisik seperti tertawa sambil memukul, tertawa sambil mencubit seperti itu. Kamu pernah balesin dia mukul kamu pernah mukul dia? Saya tidak pernah membalas karena saya tahu bahwa ketika dipukul, ketika dicubit itu sakit. Iya benar. Saya tidak punya gejala. Tidak terasa sudah di ujung kegiatan, mari kita simpulkan bersama apa hikmah utama yang bisa kita ambil dari Gua Kemarau hari ini terkait dampak buruk emosi sesaat dan pentingnya menjaga diri. Boleh antara kalian? Siapa mau? Menurut dia, pengendalian emosi sangat diperlukan di saat kapanpun itu, tidak harus serius atau apapun, karena jika pengendalian emosi tidak dilakukan, maka akan menimbulkan sebuah penyesalan yang akan terjawab seumur hidup. Terima kasih ya. Sebelum kita berpisah, mari kita bakal komitmen pada diri sendiri. Silakan sampaikan komitmen